Jadi proyeksi adalah suatu proyeksi di mana pandangan yang dipilih dari objek diletakkan sedemikian rupa terhadap bidang proyeksi sehingga proyeksi panjang-panjang sisi objeknya memendek dengan skala yang berbeda ke arah ketiga koordinatnya. Jadi ini ketiga koordinatnya. Tetapi dia gambarnya dia memendek ya. Secara sederhananya seperti ini ya, atau kesimpulannya isometri seperti ini. Sudut-sudut antaranya dia equal sama 120, sedangkan dia dimetri ini yang sama 110 dan 110. Sedangkan untuk trimetri itu dia tidak ada yang sama ya. Jadi 110, 120 dan 130. Jadi ini gambaran secara umurnya dari proyeksi aksonometri. Ini juga ya sudut proyeksi dan skala pemendeknya. Untuk isometri 30-30, dimetri 15-15, aksonometri 20-30. Ini dia memendek 82. Selanjutnya kita pindah ke proyeksi miring. Proyeksi miring adalah semacam proyeksi sejajar, tetapi dengan garis-garis proyeksinya miring terhadap bidang proyeksi. Pada proyeksi ini, benda dapat diletakkan sesukanya, tetapi biasanya permukaan depan dari benda diletakkan sejajar dengan bidang proyeksi vertikal. Jadi proyeksi miring dia ini tanpa depannya dengan 1:1 skalanya. Kemudian dia sisi sampingnya itu dia bisa 60 derajat. Dengan panjangnya itu bisa 3/4 dari panjang sebenarnya atau 1/2 panjang sebetulnya. Jadi proyeksi mempunyai sifat atau karakteristik yaitu sejajar tetapi pada bidangnya ya. Jadi permukaannya itu dia sejajar. Kemudian sudutnya bisa 30, 45 dan 60. Di mana skala kependekannya itu 34, 1/2 dan 1/3. Contohnya di sini proyeksi miring. Ini gambarnya. Ya, tetap ini di depannya itu sejajar. Dia membantu sudut, dia bisa 30, 40, 60 ya. Kemudian kita buat gambarnya. Ini tampak depan. Ini tampak atas. Ini tampak depan dan ini tampak atas. Jadi dibuatkan dulu garis bantu yang tipis. Kemudian kita gambarkan. Jadi ini bentuk untuk proyeksi miring. Kemudian kira-kira apa beda dari proyeksi isometri dan atau miring? Kalau ini proyeksi isometri atau miring ya. Jadi bisa pilih yang mana isometri dan mana miring. Untuk misalnya dia benda kerja, ini contohnya ya. Untuk isometri, ini bisa dia kita ketahui tampak atas, tampak samping dan tampak depannya. Jadi ini tampak sampingnya, atas, ini tampak depannya. Kemudian bagaimana caranya kita gambar dalam bentuk isometri? Jadi caranya itu sama, kita garis mendatar. Kemudian kita beri sudut di sini 30 derajat sisi kanan dan sisi kiri. Ini dia kalau adik mau baik itu kita pakai
mistar siku-siku ya. Jadi dia otomatis sudutnya 30 tanpa dipakai busur lagi. Ini 30 ya. Masing-masing 30. Kemudian kita ini sisinya yang kita gambar. Jadi ini dalam bentuk isometrinya. Kemudian kita gambar dengan skala isometri. Jadi untuk mempermudah gambarnya itu dipakai dua mistar ya. Satu mistar yang siku-siku atau satu mistar yang lurus. Jadi ini garis bantu dulu. Setelah itu garis bantu, kemudian kita perjelas ya sesuai dengan gambar bidangnya. Setelah itu kita gambar lingkaran di dalamnya sini. Ini mungkin agak-agak susah ya karena dia kecil lingkarannya. Tapi bisa kita gambar dengan bantu, dengan garis bantu. Ini cara gambarnya seperti tadi, cara gambar lingkarannya. Jadi ini kerananya kecil sama tadi. Ini kita buat lingkarannya. Selanjutnya perspektif satu titik, proyeksi perspektif. Jadi ada 3, perspektif satu titik, perspektif 2 titik, dan perspektif 3 titik. Untuk proyeksi ortogonal, di sini kita bisa lihat, misalnya ini bendanya, kemudian ini pandangan depannya. Proyeksi ortogonal, pandangan atasnya, dan ini samping kanannya. Kalau kita bisa lihat di sini, ini bendanya, kemudian ini tampak atas, kanan, kiri, dan belakang. Seperti ini proyeksi ortogonalnya. Selanjutnya Adi bisa coba ini gambar saya proyeksi isometri dan miring untuk benda ini. Ya, jadi tugasnya itu Adi gambar proyeksi isometrinya dan proyeksi miring untuk gambar yang tampak atas, depan, dan kanan. Ya, saya kira untuk hari ini sekian materinya. Dan kita jumpa untuk minggu depan. Terima kasih dan assalamualaikum.